Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrus sadaqah wa syahrul tilawatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Haji. Buka dulu maskernya teh. Ya, lupa kebiasaan pakai masker. Maaf ya Bapak dan Ibu. Dari mana tadi? Oh, Bapak Haji. Bapak Haji Mulia Warman SHMH. Ya, kami muliakan Bapak Ustaz, Asatiz, para ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid sholat subuh, shoimin dan shoimat di Masjid Al-Ittihad. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya, berikan anugerah ilahiyah kepadanya, dan dikumpulkan kelak bersamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, senang rasanya hari ini, pagi ini saya bisa bermuajahah. Ini biasanya sering lewat ke depan. Kalau mau ke mana itu? Ke Rawakalong ya, lewat sini enak juga tuh. Tapi alhamdulillah baru kali ini mampir nih. Biasanya saya di Al-Fajar di belakang tuh mengisi khutbah Jumat. Kemudian ada di Marinir itu ya, di sana juga mengisi kajian. Ya, alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah muliakan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini semua pada puasa ya? Insya Allah. Ini puasanya level apa nih? Level beginner. Level baru pemula. Kalau puasa pemula, puasanya baru menahan diri dari tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan badan. Itu level pemula tuh. Level menengahnya lagi baru mulai dia tambah. Puasanya menahan diri semua anggota badan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Level yang ketiga yang paling tinggi nih, badannya dan hatinya menjaga, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang marahnya, tidak restunya, tidak sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, dan ditambah dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Biasanya bulan Ramadan ibadah tambahan banyak. Yang sering kita dengar, yang sering kita laksanakan adalah tarawih. Betul ya? Di luar Ramadan tarawih ada nggak? Jamaah jarang ya. Tapi biasa kita lakukan sendiri-sendiri dengan nama yang lain sholatnya. Namanya sholat tahajud atau namanya sholat witir. Apalagi ibadah lain yang biasanya banyak di bulan Ramadan. Ngasih takjil. Namanya juga takjil. Artinya adalah menyegerakan. Makanya dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita panduan. La yazalul 'abdu bi khair. Tetap seorang hamba itu dalam kondisi kebaikan selama dia mentakhirkan sahur
dan mempercepat, mentakjilkan, mempersegerakan berbuka. Jadi kalau sahur Pak, di mepet-mepetin mau ke imsak. Tuh kalau sahur tuh. Kalau buka buru-buru tuh, ngomong azan langsung buka. Jangan kayak orang Syiah. Kalau orang Syiah bukanya nunggu gelap. Jadi kalau maghrib belum gelap tuh Pak, nunggu sampai isya. Kalau udah isya, udah gelap mah baru dia buka. Karena dia berpegangan dengan ayat hatta yatabayyan al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Itu pegangannya. Nah, kalau kita enggak, kalau kita mengamalkan, mempraktekkan dari Nabi Muhammad SAW, kalau takjil disegerakan. Makanya banyak biasanya itu yang memberi makanan, minuman untuk takjil. Karena berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala puasa. Karena Rasulullah mengatakan, orang yang memberi buka puasa sama dengan orang yang melakukan puasa itu sendiri. Jadi misalnya saya puasa nih, terus Pak Ali ngasih saya buka, maka pahala puasa saya misalnya 1000, maka Pak Ali mendapatkan juga pahala puasa saya, ditambah dengan pahala puasanya Pak Ali. Itu double. Itu kalau ngasih makanan atau minuman satu orang. Gimana kalau ngasih makanan atau minuman satu masjid? Berarti dapat pahala satu masjid. Makanya orang berlomba-lomba memberi makanan dan minuman di waktu takjil ke masjid. Bahkan sampai dibegal-begal. Orang pinggir jalan lagi lewat Pak, disuruh berhenti kan? Dibegal. Berhenti. Kalau nggak mau berhenti udah kasih aja nih. Di stopan, di jalan besar, jalan ini mungkin juga ada ya. Itu untuk mengharapkan pahala puasanya. Lalu kemudian suatu ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya harta, kita nggak punya makanan? Kalau orang lagi punya duit enak beliin makanan, beli kurma, beli air, beli kolak, beli margotong, ya martabak, gorengan, lontong, ya kan, beli macam-macam tuh enak tuh. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit lagi tongpes, kantong kempes kan repot. Maka sahabat bertanya, bagaimana kalau kita nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya sesuatu untuk memberi buka? Maka Rasul mengatakan, walaupun engkau memberi buka dengan seteguk air. Jadi kalau Bapak Ibu nyari iritnya, tapi pahalanya banyak, stok aja tuh dus aqua di masjid. Setiap yang minum pasti butuh minum orang-orang kan. Setiap yang minum kita dapat pahalanya. Terus yang lain nggak boleh. Pokoknya air tanggung jawab saya. Yang lain nggak boleh. Monopoli pahala ya. Monopoli pahala. Dan itu dibolehkan. Bahkan kalau kita ke Masjid Nabawi di hari-hari seperti ini, itu akan mendapatkan di Masjid Nabawi halakoh-halakoh apa ya? Tempat makan minum melingkar kecil-kecil, satu kelompok untuk buka puasa. Dan itu Bapak dan Ibu kalau mau masuk ke Masjid Nabawi itu akan ditawarin, ikut saya, kayak orang di terminal Pak. Kalau orang di terminal kan nawarin beli tiket ya dulu, pas sekarang nawarin vaksin ya. Karena ada vaksin ya, entah vaksinnya apa ya, beneran apa. Saya pernah ke Bakoni itu, belum dicolok Pak, udah keluar hasilnya negatif. Sakti juga ya. ditawarin untuk bisa berbuka di halakoh tempatnya dia. Dan ajaibnya Bapak dan Ibu, itu halakoh ternyata turun-temurun. Jadi kayak lapak. Kalau di kita lapak dagangan turun-temurun ya. Misalnya kita punya lapak di Blok S, Blok M misalnya, atau di pasar mana gitu.
Lapaknya kan turun-temurun karena kita bayar. Di Masjid Nabawi itu pun sama. Lapak tempat buka itu turun-temurun ternyata. Dan kalau kita makan minum di sana, itu besoknya sebelum pulang itu ditawarin lagi, Pak, besok kesini lagi ya. Saking bergairahnya orang-orang ingin berlomba-lomba di dalam kedermawanan. Karena ini bulan puasa, bulannya kedermawanan. Makanya kita sebagai orang yang beriman betul-betul ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in di bulan puasa ini, di bulan kedermawanan ini. Maka sungguh aneh kalau kita di bulan Ramadan ini hati kita nggak tergerak untuk membantu sesama, nggak tergerak untuk menyiapkan buka puasa dalam berbagai macam bentuknya sesuai dengan kapasitas kemampuannya, sesuai dengan kadar kebisaan materinya. Termasuk yang salah satunya juga dibolehkan adalah takjil, mempercepat distribusi zakat fitrah dalam kondisi tertentu. Ini kan ekonomi lagi turbulensi ya. Kemarin minyak goreng langka, sekarang BBM naik. Akhirnya karena BBM naik, semua ikut naik. Dalam kondisi seperti ini, kita seharusnya sebagai orang yang beriman melihat tetangga-tetangga kita. Apakah ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita? DKM kalau punya data penduduk sekitar sini dengan rating atau level ekonominya, itu kalau punya data akurat siapa yang terdampak, bisa kita tolong tuh, bisa kita bantu, bisa kita minimal kita peduli dengan kondisi-kondisi mereka, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah hadirin, sidang sholat subuh lupa subuh Masjid Al-Ittihad, saya bawakan kitab namanya Lataiful Ma'arif. Ini kitab karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau seorang hafiz, ini kalau hafiz maksudnya yang disebut dengan hafiz itu tidak hanya hafal Quran. Jadi ini ada penurunan makna nih. Kalau sekarang hafiz itu kan hafiz 30 juz. Nah, kalau zaman dulu ulama itu yang disebut hafiz itu tidak hanya hafal Quran, tetapi hafal minimal 1000 sampai 10.000 hadis. Nah, ini Ibnu Rajab menuliskan kitab namanya Lataiful Ma'arif. Di dalam kitabnya ini, di Majlis Ats-Tsani, beliau menuliskan fi fadlil jud fi Ramadan wa tilawatil Quran. Bab di dalam keutamaan berderma, menjadi orang dermawan dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Fi Sahihain, di dalam kitab dua sahih. Kalau disebutkan kitab dua sahih, berarti tidak ada lagi selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab yang diakui oleh ulama levelnya paling sahih. Levelnya paling sahih. Jadi yang pertama levelnya adalah Sahih Bukhari, kemudian level yang kedua adalah Sahih Muslim. Kenapa kedua kitab ini memiliki derajat level yang tinggi? Karena sebelum menerima suatu hadis, seleksinya sangat-sangat ketat. Bahkan perawi hadis, walaupun hadisnya betul, hadisnya baik, tapi perawi hadisnya bermasalah, menurut Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, maka tidak layak dimasukkan hadis itu ke dalam dua kitab ini. Pernah suatu ketika Imam Bukhari ini mencari hadis. Jadi orang mencari hadis itu mencari siapa periwayat yang paling pendek. Misalnya dalam suatu ketika
Kalau ada sebuah perkataan diceritakan oleh Pak Ali, diceritakan dari Pak Ali dari siapa? Oh, dari Pak Mulya Warman. Pak Mulya Warman dari siapa? Oh, dari Pak RT. Pak RT dari siapa? Oh, dari Pak RW. Itu disusurin satu-satu. Datangin ke rumahnya satu-satu tuh. Dan jaraknya jauh-jauh. Pernah suatu ketika Imam Al-Bukhari ini datang, beliau ini kan dari Al-Bukhara. Al-Bukhara ini kalau sekarang mungkin daerah-daerah sekitar Uzbekistan begitu ya, sekitar situ. Datang mencari hadis sampai ke Baghdad. Baghdad itu Irak kalau sekarang. Mencari satu hadis, menelusuri satu-satu, sampai di Baghdad melihat orang perawi hadis. Oh, ini yang merawiatkan hadis ini nih. Beliau mau nulis nih, tapi sebelum menulis mau lihat dulu orang ini gimana orangnya, kepribadiannya. Ternyata beliau memperhatikan ini orang pernah suatu ketika diperhatikan bawa makanan, kalau di kita ayam gitu ya. Apa makanan ayam itu? Beras gitu ya. Kur, kalau di kita ya. Kur, kan kayak ngumpul tuh. Datang tuh ayam kan? Nggak dikasih. Dibiarin aja, ketipu. Terus ayam pergi. Terus udah pergi, dibilang lagi, datang lagi. Jadi mau main-mainin ayam. Itu aja, hadisnya nggak ditulis Pak, nggak diterima. Jadi dianggap mempermainkan makhluk Allah. Saking ketatnya nih, persyaratan untuk memasukkan hadis dalam kitab dua sahih ini. Bahkan Imam Al-Bukhari itu sebelum memasukkan satu hadis, beliau sholat dulu, tawaf dulu di Masjidil Haram untuk betul-betul memastikan kualitasnya baik dan nyambung kepada Rasulullah SAW. Itulah kenapa derajat level 2 kitab ini sangat tinggi. Fi sahihain, dituliskan dalam 2 kitab sahih. Jadi bukan hanya di kitab Imam Al-Bukhari saja, tetapi juga dituliskan di dalam kitab Sahih Muslim juga. Jadi di Al-Bukhari ada, di Muslim ada. Jadi levelnya tinggi banget. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, keponakan jatuhnya. Apa ya? Anaknya paman itu apa? Sepupu. Nah, sepupu betul. Anaknya paman, Pak. Ya, sepupu, bukan anaknya kakak atau adik. Kalau anaknya kakak kan keponakan tuh. Sepupu. Ini sepupu Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau orang udah didoakan Nabi itu mantap, Pak, mujarab. Dari Ibnu Abbas, ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan kepiawaiannya dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Saking cerdasnya. Usianya masih belia ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, tapi keilmuannya sangat tinggi, bahkan mengalahkan sahabat-sahabat Nabi yang senior. Ini Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalau Ibnu Abbas belakangnya bukan radhiyallahu an. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi kepadanya, satu orang. Tapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Siapa yang keduanya? Bapaknya. Bapaknya siapa? Abbas, betul. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Maka bapaknya Abbas. Nah, kalau sekarang orang-orang pakai Abu. Pak Ali siapa nama anak ini, Pak? Aksan. Ahsan. Nah, Pak Ali mau nulis buku, judulnya apa gitu ya, nanti Abu Ahsan. Jadi kalau sekarang menuliskan nama anaknya. Kalau zaman dulu biasa menuliskan atas nama anaknya atau bapaknya. Atau juga bisa kakeknya bahkan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan nama kakeknya, Syafi'i itu.
Karena namanya sendiri adalah Muhammad bin Idris. Jadi namanya Muhammad sebetulnya, tapi yang dipanggil yang terkenal itu nama kakeknya, nama mbahnya. Itu boleh-boleh saja. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, boleh ke masjid, boleh ke lembaga sosial, boleh ke orang sekitar, boleh ke tetangga dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat di beberapa tempat itu di depan rumah menyediakan minuman, menyediakan keran, ya. Ini ada di beberapa komplek, kerannya ada tapi dikunci. Jadi kerannya ada. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ini perilaku ini harus betul-betul terkomunikasikan dengan keluarga ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak karena mengamalkan hadis ini akhirnya punya motor dikasih orang, punya mobil dikasih ke orang. Ntar bininya nanya, Pak motor kemana? Gua kasih ke orang. Wah pengen praktek nih kayak Nabi nih. Mobil mana kasih ke orang? Kalau istrinya nggak siap, wah bisa berantem itu. Bisa berantem. Ini kalau keluarga Nabi karena istrinya memang sudah siap. Bahkan Aisyah itu dan istri-istri Nabi yang lain itu kalau menceritakan kisah itu ya biasa, nggak baper ya. Kalau kita kan baper ya, bawa perasaan gitu, sensi. Ini Aisyah menceritakan, kami itu dulu itu kalau pagi Rasulullah bertanya, wahai istriku, adakah yang kita bisa makan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu kita puasa. Dan itu ceritanya tuh biasa. Enggak baper ya. Kan kalau orang baper itu ya Allah dulu hidup kita susah sama Nabi itu. Kita nggak punya makanan suruh puasa mulu. Itu kan orang baper tuh ya cerita itu. Tapi istrinya enggak ya, cerita aja. Enggak bawa perasaan gitu. Nah, bapak-bapak nih ya, dan ibu-ibu juga sama tuh. Nanti tiba-tiba kalung pemberian suaminya nggak ada gitu. Kemana? Dikasih pengemis. Cincin kawin atu-atunya nggak ada. Kemana? Dikasih. Kalau nggak ada komunikasi dan nggak terbiasa, wah bisa perang dunia ketiga. Bisa jadi puasanya malah pada rusak. Karena apa? Karena jadi berantem jadinya. Jadi ini Rasulullah keluarganya memang sudah dikondisikan di awal. Nah makanya tetap harus ada komunikasi, misalnya ya, ibu-ibu, Pak hari ini kita punya rezekinya sekian, kita sumbang yuk ke panti asuhan, kita sumbang yuk ke masjid, kita mau lihat nih masjid kurang apa ya, oh kayaknya masjid kurang fasilitas, tanya deh Pak Mulia Warman apa nih masjid butuhnya, oh kita butuh misalnya apa ya, disebutin ambulan misalnya, oh iya saya beliin deh ambulan misalnya ya, contoh. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu, tapi dikomunikasikan dengan keluarga supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi, ya kan? Dan kita lanjutin, wa kharrajahu al-Imam Ahmad bi ziyadatin fi akhirih, dan kemudian ditakhrij oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Ini juga sama kitab-kitab hadis, tetapi memang levelnya tidak selevel dengan kitab Sahihain. Tapi sama, kitabnya kitab hadis. La yus'alu an syai'in illa a'tahu. Rasulullah itu tidak ditanya, tidak diminta sesuatu kecuali pasti dikasih. Bahkan Rasulullah itu ketika wafatnya itu masih menggadaikan makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya itu dengan tameng atau baju besi punya Yahudi. Ketika wafatnya. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan harta benda, tapi Rasulullah meninggalkan ilmu, meninggalkan Al-Quran yang saat ini tetap bisa kita baca dengan berbagai macam dimensi. Ya, Al-Quran ada dimensi tulisan, ya kan? Tulisan yang kalau cetaknya itu disebut dengan mushaf. Itu kan cetaknya tuh disebut dengan mushaf. Tapi ada juga dimensi hafalan. Tidak dicetak, adanya di dalam dada para penghafal Quran. Bapak hafal apa? Al-Fatihah, itulah Quran. Nggak ada cetakannya, ada di sini. Bapak misalnya hafal apa? Surat Juz Amma misalnya. Ya itulah Al-Quran. Itu dimensi hafalan. Dan Al-Quran yang adanya di lauh mahfuz.
Maka kalau kita bicara la yamassuhu illal mutahharun, secara fikih bisa, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an, baik itu Al-Qur'an yang ada di sini ataupun yang sebutnya yamassuhu itu memegangnya, menguasainya yang ada di sini, atau yang disebut Al-Qur'an itu adalah menguasai, meyakini dan akhirnya menyelami. Intinya itu ada al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Nah, salah satu indikator orang yang disucikan itu adalah mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yus'alu an syai'in, tidak diminta sesuatu illa a'tahu, kecuali Rasulullah pasti kasih. Pasti beri. Makanya para ulama kemudian mendefinisikan, ini kan kalau bahasa Arab ini namanya al-jud. Jud. Bukan judi, bukan judi ya. Tapi jud. Judi itu artinya dermawan. Maka disebut dengan al-jud huwa sa'atul ata wa kathratuh. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya al-jud. Jadi sifat Allah itu ada punya sifat ya. Salah satunya adalah al-jud. Innallaha jawad yuhibbul jud. Karim yuhibbul karam. Allah itu punya sifat jawad, maha dermawan. Yuhibbul jud, mencintai orang-orang yang dermawan. Karim, maha mulia derajatnya. Yuhibbul karam, mencintai orang yang memuliakan orang lain. Jadi kalau kita punya sifat dermawan, Bapak dan Ibu, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat jawad, maha dermawan. Di samping Allah juga punya sifat yang biasa kita baca setiap bulan Ramadan. Biasanya habis taraweh tuh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, maafkanlah. Di samping Allah juga punya sifat Ghaffar, Sattar gitu ya. Sifat-sifat yang Allah yang lain ada. Nah, di dalam kedermawanan Allah maha dermawan, menyukai orang-orang yang dermawan. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, kalau ingin dicintai, disukai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempraktekkan salah satunya jud ini, dermawan. Makanya para ulama juga banyak yang mempraktekkan ini. Para ulama ya yang betul-betul juhud, tidak mencari kehidupan duniawi, itu semua hartanya itu untuk perjuangan li'ilai kalimatillah. Makanya kiai-kiai pesantren tuh Pak, beliau mewakafkan tanahnya, sawahnya, kebunnya untuk pesantrennya tuh. Makanya nggak heran pesantrennya banyak santri. Padahal bertangan, kenapa? Karena beliau-beliaunya sendiri mempraktekkan ini. Memberi, mengasih, mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan nyawanya untuk li'ilai kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah. Maka para pengurus DKM gitu ya, yang menggunakan waktu, tenaga, pikiran, hartanya bahkan untuk memakmurkan masjid, itu termasuk golongan-golongan orang yang dicintai karena jud, dermawan. Dan kita jamaah juga bisa berkontribusi, berpartisipasi di dalam li'ilai kalimatillah, untuk mengobarkan, untuk menumbuhkan, untuk mensyiarkan kalimat-kalimat Allah, syiar-syiar Allah agar semakin menyebar. Nah, maka biasanya ada juga yang di bulan Ramadan itu, saya pengen wakaf deh, wakafnya Al-Quran. Tapi saya banyak menemukan Bapak dan Ibu, banyak orang yang memberi Al-Quran, tetapi yang membaca Al-Qurannya minim. Makanya ada yang memilih, wah kayaknya Al-Quran di masjid banyak, tetapi Iqra
apa ya, buku penghantar latihan untuk bisa membaca Al-Quran minim. Anak-anak Iqro'nya nggak punya. Kalau saya nggak sedekah Al-Quran, saya mah wakafnya wakaf Iqro' saja. Ada yang kayak begitu. Ada juga Iqro' sudah ada, Quran sudah ada, tapi ini anak-anak kalau ngajinya kadang-kadang masuk, kadang-kadang libur. Rupanya guru ngajinya punya pekerjaan lain, ya kan? Guru ngajinya jualan di pasar. Jadi kadang-kadang kalau ditanya kenapa nak masuk, gurunya ada. Loh kemarin kenapa libur? Gurunya jualan di pasar. Ada yang berpikir, kalau gitu guru ngaji harus fokus. Maka saya wakafnya adalah saya menanggung gaji guru ngaji setahun penuh. Nah, gaji guru ngaji berapa sih? Misalnya ya 1 juta. Ya udah, saya wakafkan 12 juta. Setahun penuh guru ngaji saya tanggung. Nanti dibilang sama guru ngajinya, Pak Guru, kalau jam ngaji jangan ngelencer kemana-mana, karena udah saya bayar. Ada yang begitu, Pak. Jadi banyak di bulan Ramadan ini hal-hal yang bisa kita pilih, bisa kita analisa, sehingga dampaknya jauh lebih besar untuk mempraktekkan al-jud ini, mempraktekkan kedermawanan ini. Ada yang sedekah AC, ada yang sedekah macam-macam. Karpet misalnya udah pada, makanya kan kadang-kadang di kita itu yang wakaf keramik atau karpet paling depan itu berbondong-bondong, Pak, karena asumsinya paling depan yang paling banyak dipakai, ya kan? Kalau udah belakang-belakang jarang orang pakai. Padahal sama aja ya kan, kalau mau lewat ke depan pasti lewat belakang dulu. Saya nggak mau wakaf keramik paling belakang, saya mau depan aja. Ini kalau masih pembangunan, tapi alhamdulillah Al-Ittihad ini sudah nyaman ya, masjidnya sudah enak lah ya. Tinggal mungkin kenyamanan-kenyamanan yang lainnya ya, mungkin tambah apa ya, nyaman buat anak-anak misalnya ya, ada mainan anak-anak atau apa gitu kan, nyaman parkirannya dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan sih dengan kita selalu mempraktekkan ini, masjid juga semakin makmur. Ini karpetnya juga bagus ya, udah bisa punya TV. Wah, keren banget kan? Masjid punya TV loh. Zaman dulu RCTI itu yang punya 1 orang. Sekarang pakai YouTube ya, Pak. Bisa TV sendiri. Ittihad TV. Ini udah pada subrek belum nih? Udah ya? Udah 400 subscriber, kayaknya kurang ini. Kurang ini, jam ibu-ibu subrek ya. Jangan hanya nonton tips masak aja. Pada subrek itu pada komen, kan lumayan. Kalau banyak bisa dimonetize ya, bisa dapat gaji itu dari YouTube. kayak UAS ya, kayak Ustadz Abdul Somad itu dari YouTube-nya aja itu bisa miliaran itu dari YouTube. Padahal UAS kan ya begitu ya, kajiannya viral di mana-mana. Nah itu bisa. Wa qala aidan min hadits Abi Dzar radhiyallahu an, dan dikatakan juga dari hadis Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang memilih jalan zuhud. Tahu zuhud, Pak? Zuhud itu enggak nyari dunia. Jadi makan, minum, hidup itu ya seala kadarnya. Enggak ngoleksi perhiasan ya, enggak ngoleksi logam mulia gitu ya. Nah ini jalan sahabat. Jadi sahabat juga jalannya masing-masing. Tapi ada sahabat yang pengen miskin enggak miskin-miskin. Misalnya Abdurrahman bin Auf tuh, yang kisahnya juga mungkin dan ibu sudah tahu ya. Abdurrahman bin Auf itu punya kurma banyak, punya stok kurma. Kalau kita stokis gitu ya, pemain kakap gitu ya, apa ya, pengepul gitu. Jadi kurma itu pasti dijual ke dia. Karena pengen miskin, akhirnya ya udah, saya nggak mau jual, biar busuk aja biarin. Saya pengen miskin, jadi biar nggak dijual. Kalau ada yang mau beli, nggak dijual. Biar busuk sekalian, saya mau miskin aja, mau ibadah. Rupanya di Yaman ada orang nyari kurma busuk.
Nyari kemana-mana nggak ketemu. Ketemu Abdurrahman bin Auf, ditanya, Pak jual kurma? Iya, saya nyari kurma busuk, nggak dijual. Tapi Pak ini buat obat. Sultan kami di Yaman sakit, katanya obatnya kurma busuk. Jadi mau miskin nggak jadi Pak, dibayarin juga tuh kurma busuk. Ada sahabat yang memang takdirnya, garis hidupnya itu kaya terus. Abu Zar ini tidak. Abu Zar ini memilih jalurnya jalur zuhud, jalur ya begitu ya, jalur apa adanya. Dan Abu Zar ini orang yang apa ya, saklek kalau bahasa kita. Beliau ini kan pemimpin kaum. Waktu masih zaman di Mekah, ketika mendengar ada Nabi Muhammad, beliau datang. Dulunya rampok ini Pak. Dulunya rampok nih Abu Zar ini. Jadi orang kalau zaman dulu ngerampok, orang kalau ada kafilah dagang kan pakai onta tuh, kalau datang itu dirampok. Nah itu dulu tuh pekerjaannya Abu Zar. Tapi kemudian mau tobat, ketika tobat datang ke Nabi Muhammad SAW mengikrarkan Islamnya. Kata Nabi, engkau diam-diam aja Islamnya, karena kalau engkau syiarkan, viralkan, nanti engkau dimusuhi. Ini karena Abu Zar ini orang saklek ya. Bukannya sembunyi-sembunyi malah bilang, orang-orang muslim nih, gua udah masuk Islam. Ada digebukin orang sekampung. Bonyok. Ini beliau nih tipe saklek. Makanya beliau ngadep zamannya Khalifah Utsman bin Affan, ngadep, menghadap, memberikan nasihat. Wahai Utsman, takwalah kepada Allah, engkau harus begini. Berani itu beliau. Ketika konflik antara Muawiyah dan Ali juga beliau datang ke Damaskus berdakwah, ngasih nasihat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wahai Khalifah, engkau harus begini, kasih nasihat. Dan itu omongannya itu apa ya? Saklek ya, omongannya itu pedes gitu. Inilah Abu Zar. Nah Abu Zar ini salah seorang yang niti jalan hidup, memilih jalur hidup zuhud. Nah beliau mengatakan, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbi qala yaqulullahu ta'ala. Dan ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman. Hadis qudsi itu berarti hadis firmannya dari Allah, maknanya dari Allah, redaksinya dari Allah, tetapi diriwayatkan oleh Rasulullah dan tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Disebut dengan hadis Al-Qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa ratbakum wa ba'sakum istama'u fi sa'idin wahid fasala kullu insan minkum ma balagat umniyatah fa'ataitu kulla sa'il minkum. Wahai hambaku, baik yang hidup maupun yang mati, yang besar ataupun yang kecil, siapa yang meminta, kalau ada yang meminta, maka aku akan kasih. Mana qasadzalika fi min mulki, tidak akan berkurang dari kerajaanku illa kama law anna ahadakum marra bil bahr. Sama seperti kalau engkau menciduk air lautan. Tidak ngefek terhadap kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Atoi kalam, pemberianku adalah kalam, azabi kalam, azabku adalah kalam. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqulahu kun fayakun. Ini Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Makanya di ayat penghujung ayat tentang puasa kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, kemudian ayat berikutnya, nah ayat terakhir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini saking Allah maha baiknya, Jawad, maha dermawannya, ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan semua permintaan orang-orang yang minta. Jadi nggak ada istilahnya Allah itu tidak mengabulkan doa. Allah pasti kabulkan doa. Kalau tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya dosa. Penghalangnya apa lagi? Makanan dan minuman haram. Itu yang menghalangi doa. Jadi Allah pasti kabulkan doa dengan 3 mekanisme. Doa yang
Mekanisme yang pertama, Allah kabulkan langsung. Allah kabulkan langsung. Ya Allah, aku minta uang 1 miliar. Allah kasih 1 miliar. Baik itu lewat undian berhadiah, ya, nemu uang di jalan, harta warisan, macam-macam caranya Allah itu. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditangguhkan waktunya sampai kitanya siap. Ya Allah, saya pengen beli pesawat terbang. Allah ngelihat parkirnya aja kagak ada, di mana parkir ntar. Nyawa hangar mahal, dari mana duitnya? Kan hari-hari susah. Ntar kalau udah kaya, wah bertahun-tahun akhirnya dia jadi bangsawan ya, hartawan itu. Banyak duitnya, bisa beli, bisa. Allah kabulkan tapi Allah tangguhkan. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Allah Maha tahu bagaimana hambanya. Jadi nggak ada istilahnya Allah itu tidak mengabulkan doa. Cuman kitanya ini yang kurang husnuzon sama Allah. Betul nggak? Kurang berprasangka baik kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, Anna inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita prasangkanya buruk kepada Allah, Allah mah jahat, kejam. Aku udah usaha, gak berhasil. Jual ini gagal, jual itu gagal. Nah, udah Allah kayaknya nggak baik sama aku. Nah, kalau kita bersuudzon sama Allah, maka ya kita segala sesuatu tergantung persepsi, betul nggak? Tergantung persepsi kita. Mulia Warman orangnya baik, tapi kayaknya itu mau caper deh, kayaknya pernah ini aja. Nah, kalau kita emang suudzon, ya apa aja yang dilakukan tuh pasti buruk. Dulu waktu tsunami di Aceh ya, itu yang korban-korban Aceh yang meninggal itu kita survei. Siapa yang paling Anda benci? Itu ada itu yang kan kita kasih. Ternyata paling benci yang pertama, marah yang pertama itu kepada Tuhan. Terus kita tanya, kenapa Anda marah sama Tuhan? Tuhan nggak baik. Aku punya rumah dia ambil. Aku punya istri dia ambil. Aku punya anak 4 dia ambil. Aku sekarang sebatang kara di sini. Masya Allah ya. Itu kalau orang lagi ya punya musibah gitu. Nah itu tidak berhusnudzon. Atau kadang-kadang kita berdoa, tapi kemudian tidak meyakini doa kita. Ya Allah, saya pengen ini, pengen itu, ya pengen ini, pengen itu. Udah selesai berdoa. Tapi caranya gimana ya? Ya seolah-olah dia tidak yakin kalau Allah Maha kuasa. Padahal Allah innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Banyak orang-orang yang dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang dianggap oleh orang lain. Nah, inilah bagaimana kita yakin dengan doa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Jadi di bulan Ramadan ini minta doa. Yang sakit, doa dikasih kebaikan, kesabaran. Yang anaknya lagi ujian, doa biar anaknya lulus ujiannya. Yang lagi rumah tangga, doa rumah tangga langgeng, adem ayem. Yang lagi nyari rizki, doa rizkinya halal, thayyiban, berkah dunia akhirat. Yang belum nikah, nyari istri atau nyari istri lagi, doa. Ya mudah-mudahan, ya misalnya istrinya wafat kan nyari istri lagi, Pak, maksudnya gitu. Kan istrinya wafat nih, meninggal kan, nah kan nyari istri lagi mas, gitu. Yang udah punya istri udah satu aja. Nanti saya dimusuhi ibu-ibu ngomongin ini, sensitif soalnya. Doa, banyak-banyak doa, dan doa yang paling sering kita baca dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kita butuhkan bukan apa-apa kecuali ampunan, maaf, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu amal ibadah kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita mau masuk surga itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau nggak ada ampunan Allah, nggak ada rahmat Allah, ya udah. Di bulan Ramadan nih banyak-banyakin, karena Allah Jawad, Allah Maha Pemberi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau minta apapun silakan, karena ini saatnya. Tapi ingat ya, kita minta kepada Allah, kita pun harus menjadi orang yang dicintai Allah.
Innallaha jawad, Allah itu maha dermawan, yuhibbul jud, mencintai orang yang dermawan. Jadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan, doa kita diijabah, kita pun harus berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini nasihat bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi juga untuk diri pribadi saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di tempat yang mulia karena kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ada pelacur tobat, kemudian dia memberi anjing minum, itu juga bisa masuk surga karena kepeduliannya kepada makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita, kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ahli sedekah, ahli zikir, ahli fikir, ahli saum, ahli tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.